Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ketut Jenius. Oke, kali ini saya akan memperlihatkan hasil pemberian dari sejenis pusaka dari yang namanya Makom Keramat Syekh Sayyid Abu Bakar Al-Baghdadi yang bertempat di Banjarsabo, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Oke guys, saya dulu itu sering berwasilah. Pokoknya saya sering berwasilah sama beliau dulu, masih semua tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama yang ada di Banjarsabo masih hidup. Saya sering berwasilah kepada beliau, dan suatu hari saya itu bermimpi didatangin oleh beliau, yaitu bernama Syekh Sayyid Abu Bakar Al-Baghdadi, termasuk salah satu wali 7 yang ada di Bali. Tapi karena tidak pernah dirawat atau tidak pernah dipublikasikan atau ditutup-tutupin, sehingga makom beliau tidak menjadi terkenal, alias tidak ada yang tahu lah kecuali masyarakat Air Kuning itu sendiri. Syekh Sayyid Abu Bakar Al-Baghdadi ini dulu sebagai orang pensiar agama Islam juga di Kabupaten Jembrana, salah satunya di desa yang bertempat di Desa Air Kuning. Jadi kalau Syekh Sayyid Abu Bakar Al-Baghdadi ini, julukan beliau di Desa Air Kuning itu adalah Datuk Haji Abu Bakar. Karena penyebaran Islam di Bali itu yang pertama di daerah Telukan Bawang, yaitu daerah Buleleng Singaraja. Yang kedua yaitu di Jembrana melalui Tanjung, yaitu sungai dari Muara, dan bermukimlah dia itu di Air Kuning. Pada masa itu disebut desanya namanya Air Kuning, masih jadi satu. Itu yaitu penyebaran Islam kedua yang berada di Desa Air Kuning, itu Kecamatan Jembrana. Nah, saya sering dulu beristiarah ke makom-makomnya seorang ulama, kiai-kiai, wali Allah. Kadang saya itu jalan-jalan sendiri. Nah, saking mungkin gitulah sudah waktunya mungkin ya, itu saya dulu bermimpi didatangkan seorang putih berjubah. Saya tidak tahu, karena saya juga tidak tahu wajahnya beliau Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi itu, sehingga saya itu dia diam saja. Cuman dia itu hanya berkata 2 kata saja, rajin-rajinlah ibadah kepada Allah. Pokoknya kata-katanya itu sedikit tapi bermanfaat. Terus yang kedua, saya dikasihkan sesuatu pusaka, yaitu sebuah pusaka Al-Quran, tapi yang ukurannya sangat kecil, sehingga kalau dilihat tuh bisa pakai ini nanti, yaitu teleskop atau mikroskop. Saya dikasih Al-Quran, disuruh menjaga baik-baik. Nah, semenjak kejadian itu saya jaga dengan baik Al-Quran ini.
Namanya Al-Quran kita jaga dengan baik. Tidak saya apa-apa, yang tidak pernah saya apa-apa kan, supaya saya hanya merawat saja, merawat, pegang, taruh. Kalau saya kadang-kadang saya baca ini Al-Quran, ya kalau orang-orang bilangnya Istanbul, katanya Istanbul ya, Istanbul, karena saya bilang ini Istanbul Al-Quranul Karim lengkap 30 juz. Maaf, saya sudah berwudu tadi habis sholat asar. Ini penampakannya, ini ya, ini penampakannya ya, pusaka dari Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi. Coba saya mau buka dulu ya. Ini kita lihat ya, coba kita buka ini Al-Qur'annya, semacamnya seperti ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad, ini macam ini ya, tuh kurang jelas ya. Nah ini tuh sangat besar, ini tangan kanan saya, ini tangan kanan ini tuh, ukurannya segitu. Kalau ada korek mungkin, nah ini korek saya, ini korek, nah ini segini tuh, ukurannya segini. Lalu coba kita buka ya, buka bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah ini tempatnya ya, ini tempatnya ya, saya dapatnya kayak gini. Nah ini Al-Quranul Karim Istanbul Al-Quran emas katanya. Memang tintanya emas ini, bismillahirrahmanirrahim. Ya tintanya emas ini. Nah jelas tintanya emas itu, Al-Quranul Karim lengkap. Ini sudah saya cek ini Al-Quran ini ya, sudah saya cek Al-Quran ini lengkap sekali, sehingga saya pernah membaca surah yang tidak hafal ya, lengkap pas dengan sesuai dengan kalimah-kalimah ya, sesuai dengan kalimah-kalimahnya pas tuh. Itu kan kelihatan jelas itu. Wah ini kameranya ngeblur ini. Nah ini itu masalil aduh. Oke kita lanjut, kita coba lihat dengan teleskop ini ya, kita coba cek dengan teleskop ini. Tuh lihat teleskop ini, kita cek kejelasannya ya. Saya biasanya pakai ini, saya biasanya. Nah itu dia, kelihatan sekali ya. Nah lihat tuh, kan kelihatan sekali kalau pakai ini tuh, jelas sekali, apalagi dari jarak jauh lagi. Kita cari-cari ini nih. Kalau sudah jarak jauh nggak kelihatan, cuma segini. Nah tuh, lihat, wah, sangat jelas sekali harokat-harokatnya. Ini lengkap 30 juz ini, lengkap 30 juz lengkap ini. Asli Al-Quranul Karim tinta. Juga pernah saya itu memakai yang namanya mikroskop digital. Mikroskop digital saya pernah pakai untuk ngecek harokat-harokatnya, tajwid-tajwidnya, itu lengkap. Nah, kita coba cek ya dengan mikroskop. Nah ini hasilnya tuh sangat jelas sekali. Apa itu, alaihi mafima, ini sangat jelas ini. Ini tintanya tinta emas ini tuh. Ini dari mikroskop ini, mikroskop digital ini ya. Kita matiin aja mikroskopnya. Oke, ini lihatin aja ya. Wah ini sangat jelas ini.
kita aja bisa baca. Ini salah satu contoh ya, ayatnya pakai di Fatihah. Wah ini tuh, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya terakhir ada juga, ini lengkap 30 juz lengkap Al-Quranul Karim. Saya bilangnya Al-Quran, ini namanya Istanbul Al-Quranul Karim 30 juz. Jadi memegang ini harus berwudu, syaratnya harus berwudu. Kemarin pernah ada yang nawar, tapi saya didatangin sama beliau, tidak dikasih, itulah tidak dikasih sama beliau. Ini sangat kecil sekali ya, sangat kecil itu. Ini ada lagi nih, dua saya punya, ini satu ya, ini satu sama, ini tuh sama, cuman bedanya dia di warna aja ya, di warna aja nih ya, bedanya di warna aja. Ini sama 30 juz juga, ini sama 30 juz juga, sama ini 30 juz juga, ini tuh 30 juz juga sama. Al-Quranul Karim itu juga Al-Quranul Karim. Ini pernah ditawar, ada yang nawar 100 juta, sudah ada uangnya, langsung saya mau ditransfer ke ATM. Ini saya tidak mau, bukan saya tidak mau, saya sih mau aja uang, namanya uang. Dan saya dimimpiin gitu, saya bermimpi tidak dikasih. Ada nih Pak Kubumi, kalau tidak ada ini rusaklah akidah Islam itu, khususnya di Banjar Sabo. Tapi kalau saya kebutuhan sekali, kadang-kadang saya kebutuhan mau jual itu ya tidak ada yang mau, tapi tidak pernah dimimpiin. Kalau sudah kayak ini sekarang saya lagi kepepet. Tapi kalau menurut saya yang mau dengan Al-Quranul Karim ini betul-betul dengan ikhlas membantu, ngasih uang berapapun, nanti seumpamanya ada yang punya uang 50 juta atau 20 juta, saya tidak tahu kegunaannya untuk apa, pokoknya intinya ini kitab suci Al-Quran, tapi uniknya dia tuh kecil doang ya, kecil doang itu, dengan ikhlas. Umpama 20 juta saya ikhlas gitu loh, 20 juta saya ikhlas membeli Al-Quranul Karim ini gitu. Oke, saya kasih. Tapi kalau seumpamanya meskipun ya 100 juta tapi tidak ikhlas ya, tidak, cuma saja mungkin keikhlasan semakin saya itu tidak dikasih, keikhlasan tidak ada. Kalau ikhlas ya insyaallah saya kasih gitu. Oke, yang mau monggo, tapi harus bertawasul dulu sama yang punya ini Al-Quran juga. Ini saya bawa Al-Quran kemana-mana saya tuh ya. Oke, sekian dulu, tunggu video saya selanjutnya ya. Saya sebenarnya banyak punya barang-barang pusaka itu, pemberian dari leluhur atau leluhur itu, ada banyak. Semoga bermanfaat aja, yang saya tidak bermanfaat saya buang katanya. Oke, nanti kita lanjut lagi ke video-video selanjutnya, semoga yang bermanfaat ya. Akhir saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.